Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustomi dengan NIM 322010047 dari kelas Arsitek 20T akan mempresentasikan jawaban UTS Arsitek dengan tema Arsitektur Skandinavian. Yang pertama adalah lokasi perancangan. Saya mengambil lokasi yang berada di Jalan Esplen AV BC0123 West Esplen Grand Wisata di Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ini ada foto dari udara. Arah mata angin. Lokasi tanah menghadap ke sisi timur laut pada sisi fasad utama, serta menghadap ke tenggara pada sisi fasad lainnya. Batas-batas wilayah. Untuk batas utara dan timur laut adalah Cluster Aquatic Garden, Jalan Esplen, dan untuk timur tenggara adalah jalan akses menuju ke Cluster Esplanade. Selatan barat, untuk batas selatan dan barat daya ada tanah kosong, dan barat dan barat laut adalah rumah existing Cluster West Esplanade. Dan ini adalah foto dokumentasi. Di samping kanan atas itu tanah kosong yang akan saya buat, dan foto selanjutnya adalah akses jalan dari tanah tersebut. Selanjutnya adalah ukuran. Luas area tanah sama dengan 750 meter persegi. Rinciannya, pedestrian 1,5 meter dari batas bahu jalan diperuntukkan untuk jalur pejalan kaki, sehingga total luas area yang digunakan untuk pedestrian seluas 72,28 meter persegi. Persimpangan jalan. Area melengkung yang digunakan sebagai persimpangan jalan seluas 36,65 meter persegi. Luas tanah 641,07 meter persegi, panjangnya 17 meter per 30 meter, lebarnya 12 meter per 25 meter. GSP garis sempatan bangunan. Ukuran lebar jalan raya sama dengan 12 meter, rumija ruang milik jalan 15 meter, sudah termasuk pedestrian. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 19 PRTN 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan, ditentukan rumus untuk menghitung GSP jalan dengan lebar di atas 8 meter, yaitu 0,5 kali rumija plus 1 meter. GSP sama dengan 0,5 kali 15 plus 1, sama dengan GSP-nya adalah 8,5 meter. GSP dapat ditarik dari batas bahu jalan sepanjang 8,5 meter dengan ketentuan 1,5 meter digunakan sebagai pedestrian. Terdapat dua jalan yang melintas di lokasi dengan ukuran lebar jalan yang sama, maka untuk GSP akan ditarik dari kedua sisi bahu jalan yang melintasinya. KDW, koefisien dasar bangunan, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang bangunan gedung pasal 17 ayat 2. Luas koefisien dasar bangunan ditetapkan seluas 40% dari luasan tanah. KDP sama dengan 40% kali 641,07. Jadi KDP-nya adalah 256,428 meter persegi. Rencana luas kebutuhan ruangan sama dengan 196 meter persegi. Untuk KDA, koefisien daerah hijau, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang bangunan gedung pasal 70 dan 20, ketentuan luas KDH minimal 10%. Jadi KDH sama dengan luas ruang terbuka di luar bangunan per luas lahan kali 100%. KDH sama dengan 384,641 per 641,07 kali 100%. Jadi KDH-nya sama dengan 60%. KDH masih masuk dalam penetapan batas minimal KDH yang ditentukan. Untuk KLP, koefisien lantai bangunan, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang bangunan gedung pasal 17 ayat 2. KLP sama dengan luas seluruh lantai per luas lahan. KLP sama dengan 196 per 641,07. Jadi KLP sama dengan 0,31. KLP masih masuk dalam batas bawah maksimal KLP yang ditentukan, yaitu 1,2. Selanjutnya adalah jalan. Untuk lebar ruang milik jalan sama dengan 15 meter. Jenis jalannya jalan 2 jalur, 4 jalur, 2 arah terbagi. Lebar masing-masing jalur 5,5 meter. Lebar mediannya 1 meter dan lebar pedestriannya 1,5 meter.
Selanjutnya adalah aspek manusia. Sasaran bangunan ini diperuntukkan untuk keluarga yang beranggotakan 5 orang. Masing-masing anggota keluarga ini mempunyai hobi yang berlainan, di mana menuntut kebutuhan ruang yang berlainan. Untuk bapak umur 43 tahun hobi main tenis, ibu umur 42 tahun hobi melukis, anak satu umur 19 tahun hobi piano, anak kedua umur 16 tahun hobi basket, dan anak ketiga umur 14 tahun hobi membaca buku. Selanjutnya adalah kebutuhan ruang. Untuk bapak ada ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, bagasi, dan halaman. Untuk ibu ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang seni. Untuk anak pertama, ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, ruang seni. Anak kedua, ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dan halaman. Untuk anak ketiga, ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Ini adalah konsep untuk bangunan ini akan memakai konsep utopia atau cita-cita yang merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep utopia berkaitan erat dengan pengetahuan serta pengalaman seorang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman. Untuk konsep desainnya memakai konsep Skandinavian. Tujuan dan konsep utama desain Skandinavian adalah untuk meningkatkan estetika desain dan mempermudah pemilik rumah untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Karakteristik utama rumah bergaya Eropa minimalis ini adalah pilihan warna netral yang dominan, ruang lapang karena furniture yang terbatas, dan sistem pencahayaan yang mengandalkan cahaya natural langsung dari sinar matahari. Sediakan lahan untuk dijadikan pekarangan. Ciri utama rumah bergaya Skandinavian adalah elemen alam yang terlihat dengan jelas. Artinya rumah harus terbuka dan dikelilingi oleh taman. Cukup beberapa meter persegi di sisi rumah atau belakang, namun dipastikan pemandangannya bisa terlihat dari dalam ruangan. Warna netral. Pilihlah warna netral sebagai warna dominan interior dan eksterior rumah. Warna yang dimaksud adalah abu-abu, putih, hitam, atau coklat. Juga bisa mengganti warna cat dinding ini dengan mengaplikasikan dinding kayu agar terlihat lebih tradisional. Lantai yang sudah dilapisi. Rumah Skandinavian biasanya memiliki lantai yang sudah dilapisi dengan karpet untuk menciptakan suasana hangat di dalam ruangan. Material rumah yang ramah lingkungan. Skandinavian berorientasi pada lingkungan atau alam. Contoh umum adalah kaca jendela ganda, isolasi dinding, atap yang kokoh, serta penggunaan material daur ulang untuk perabotannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.